Shalom, Shalom, Pastor. shalom, Abang Pester, apa kabar? Gimana? Sehat atau gimana nih? Puji Tuhan, semua aman terkendali, Pester. Oke, lagi di mana? Di rumah atau di mana nih? Iya, saya di rumah, di Kalibata Indah sih, di Jakarta Selatan. Kalau Pester di mana sekarang posisi? Aduh, saya ada di perkampungan ini, 13 jam dari kota Makassar. Oh, wow. Tapi sinyal aman ya, sinyal kuat juga ya. Karena ini pakai WiFi kan? Oke, siap, siap, siap. Pastor Randy, gimana Ya, pelayanan sejak pandemi ini? Masih jalan atau gimana? ya, sejauh ini sih kita semua jadi kebanyakan beralih ke online ya, Pester ya. Jadi mulai dari Hmm, ibadah online service kan aku juga megang ya, di eh, pemuda tuh di Ebenezer Master Plan Youth namanya. Nah, hmm, udah dua hmm, bulan terakhir kita ibadahnya online, ibadah online gitu. Terus komselnya juga lewat aplikasi ya kan, online juga gitu. Jadi benar-benar ya beradaptasi sih Pastor dengan pandemi yang sedang terjadi ini gitu. ya, ya, ya. Kita, Kalau Pastor, kapan ya terakhir kita ketemu ya? Kita kayaknya ketemu tahun lalu ya. Tahun lalu ya enggak kita dong, ketemu ya. Hah? enggak dong. Kalau nggak salah dua Masa? tiga tahun yang lalu. Wah, nggak nyampe 3 tahun, Pastor. Mungkin 2 tahun masih mungkin. 1 atau 2 tahun lah. Kalau 3 tahun rasanya udah terlalu jauh deh. Di mana By kok the gitu? way, Pondok Indah ya. Pondok Indah ya kita. eh, Sorry, Plaza Indonesia ya. ya Plaza Indonesia mungkin ya. Ya, betul, betul, Eh, betul. the way, Pastor, thank you ya udah Mm-mm. sempatkan waktunya Waduh, untuk saya join. yang terima kasih bisa berkesempatan kolaborasi kita ya. Oke, Pastor Randy, Ya. Hmm. ceritakan dong, maksudnya awal mula bisa melayani Tuhan, maksudnya kenapa memutuskan untuk melayani Tuhan gitu loh. Hmm. Ya, pastinya aku pribadi ya dari awal sih sejujurnya nggak punya cita-cita jadi hamba Tuhan, Pastor. Serius? Iya, aku dulu kepikirannya pengennya jadi pemain sepak bola, pemain futsal gitu. Jago dong main bola ini. Ya, dibilang jago ya nggak terlalu lah, biasa saja lah gitu. Cuma waktu Kapan-kapan masih ajak saya lah. boleh, Terus terus boleh, bisa terus diatur. Nah, jadi terus. mungkin usia belasan lah ya gitu, 17, 16, masih SMA gitu, masih masih berpikirnya pengen jadi pemain bola kayak gitu kan. Tapi Hmm, sampai satu titik di mana aku merasa kayak ah kayaknya skill gue dibandingin sama pemain-pemain futsal yang ya, emang beneran pemain kok kayaknya nggak, kayaknya bukan panggilanku deh jadi pemain futsal kayak gitu kan. Jadi ya. ya udah sebatas hobi aja lah gitu jalaninnya. Tuh kan Pester David Tambok nih bikin ini dia gosip aja bilang Salpok. saya jago banget pada. Nah, Ah, akhirnya waktu aku masuk kuliah mungkin sekitar tahun 2008 ya, tahun hmm. ketiga lah aku di kuliah itu eh, aku ikut Bible study, Pastor. Bible study ini waktu Ah, itu yang bawain firmannya itu Pastor Christopher Tapiheru. itu ipar ya? Nah, iya, waktu itu masih calon Hmm. calon kakak ipar gitu. Jadi Ah, awalnya sih nggak tertarik untuk datang Bible study itu gitu. Cuma karena hmm. sama Cici kan, Cici yang adalah pacarnya Pastor Kristo, saya diajak-ajakin terus, dipaksa-paksa ikut. Akhirnya saya datang lah, saya ikut gitu kan. Nah, di Hmm. dalam pembelajaran Alkitab ini ya sekitar 6 bulan lah saya rutin ikut Bible study itu setiap minggu ya, setiap hari Kamis saya ikut. Ya, Kok ternyata ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di hati saya gitu, Pastor, yang membuat saya merasa kok satu titik di mana saya merasa tuh orang yang berdosa, saya orang yang najis di hadapan Tuhan gitu. Sedangkan Tuhan itu maha kudus.
Tapi di saat yang sama Tuhan Yang Maha Kudus itu mengasihi saya, dia menerima saya apa adanya, dia Hmm. mau mengampuni saya dan mau memakai saya gitu. Dan sampai akhirnya saya kepikiran, wah ini satu berita yang sangat luar biasa bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang dan Tuhan Yesus itu mati loh di kayu salib buat semua orang gitu. Ya, aku Ya. pribadi kan lahir dari keluarga Kristen, Pastor gitu. Tapi benar-benar baru ngalamin kasih mula-mula itu sekitar ya umur 20-an lah gitu. 2008 lah, sekitar 12 tahun yang lalu gitu kan. Dan di situ aku jadi merasa, wah, berita baik ini nggak boleh disimpan sendirian nih. Akhirnya saya mulai bergerak tuh, Pastor, dengan Hmm. keterbatasan saya, dengan pengetahuan saya yang Hmm. apa adanya gitu kan. Saya ajakin teman-teman di kampus, anak-anak UKM sepak bola untuk yuk kita baca Alkitab, yuk kita komsel kayak gitu kan. Nah, mereka bingung, mereka juga heran gitu loh. Sejak kapan Ren lu jadi ngajakin orang baca Alkitab gitu kan? Tapi ya saya juga nggak ngerti keberanian dari mana Pastor itu tiba-tiba ada dorongan di hati untuk ayo beritain tentang Tuhan, bagikan kasih Hmm. Tuhan kayak gitu. Dan sampai Hmm. akhirnya dari mulut ke mulut teman pertemanan ya mereka bilang si Randy nih bisa sharing firman, dia bilang seperti itu. Akhirnya diundanglah saya pelayanan sekali, dua kali kayak gitu kan. Sambil saya juga dipercaya waktu itu tahun 2011 itu jadi ketua pemuda di GB Ebenezer, Pastor gitu. Hmm. Dan terus berjalan ya sampai beberapa tahun terakhir lah. Ya puji Tuhan lah, Tuhan bukakan banyak pintu-pintu pelayanan, akhirnya bisa Wow. melayani lebih banyak anak muda. Terutama sih awalnya lewat sosial media dan bisa berkenalan dengan pastor kan juga dari sosial media. Hmm. Gitu sih, Ya, ya. Pastor. Oke, oke. Nah, Pastor Randy, kita kan Mhm. hari ini mau bahas nih tentang Mhm. jadi garam dan terang kan. Mhm. Ya. Maksudnya, Pastor Randy kasih dong gambaran itu, gambaran menjadi garam dan terang itu seperti apa sih? Hmm. Oke. Jadi kita sering kali dengar ya, Pastor, tentang khotbah-khotbah atau pendeta yang pasti bilang Ya, sama kita bahwa kita harus jadi garam dan terang, gitu kan, dimanapun kita yes, yes. berada. Tapi ada dua hal yang saya mau share tentang garam dan terang ini. Yang pertama adalah bahwa garam dan terang itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Garam dan Hmm, terang hmm. itu adalah identitas yang dianugerahkan kepada kita. Jadi Wow. kalau kalau kita baca di Matius 5 kan tentang garam Ya. dan terang dunia, Yesus tidak berkata, hai orang Kristen, jadilah garam dunia." Atau, Hmm, "Hai orang Kristen, jadilah terang dunia." hmm, Tetapi hmm. Yesus berkata bahwa kamulah garam dunia, Wow. kamulah terang dunia. Nah, ini Hmm, ada perbedaan yang sebenarnya sangat penting, Pastor. Kalau jadilah garam, artinya apa? Kita harus lakukan sesuatu dulu. supaya jadi garam. Kita harus jadi Ah, orang baik dulu. Kita harus ah, eh, menabur. Kita harus berbuat hmm. baik. Ya, semua hal yang baik lah supaya kita dikasih status garam gitu kan. Ya, Ya, ya. dan itu kan sebenarnya mindset agama gitu, Pastor. Semua agama di Hmm, dunia berkata bahwa kalau kamu mau jadi hamba Tuhan atau jadi tanda kutip anak Tuhan, kamu harus berusaha dulu dong. Harus tunjukin hmm, dulu buktinya gitu. Tapi ternyata hmm. kekristenan kan sesuatu yang berbeda, Pastor. Bahwa Ya, betul, ternyata betul. status atau identitas kita sebagai garam dan terang dunia itu terlebih dahulu diberikan bukan ketika kita sudah berhasil melakukan perintah Tuhan, tapi ketika Yes. kita semata-mata ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Hmm, Ya, hmm. makanya Yohanes Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata bahwa barang siapa menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, Yes. yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa di sini kan dari bahasa Yunani exousia. Exousia ini kan artinya sesuatu yang bentuknya adalah hak istimewa, Hmm, 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 privilege. hmm. Jadi dengan Ya. kata lain ketika kita menerima Yesus, pada saat itu juga maka kita diberikan hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi garam Wow. dan terang dunia.
gitu. Kalau Wow, identitas wow. kita udah benar, makanya dimanapun kita berada, Pastor, nggak cuma di gereja, ya, tapi juga di mungkin di Hmm. sekolah kita, di kampus kita, di keluarga kita, kantor kita, dimanapun kita berada, kita sadar identitas kita ini adalah garam dan terang dunia. Garam itu harus mengasinkan tempat-tempat yang tawar. Yes, Terang harus menerangi tempat-tempat yang gelap gitu loh. Tapi yes, semua harus yes. dimulai dari kesadaran kita akan identitas kita. Your Hmm. identity drives your action. Jadi ketika Yes. kita tahu siapa kita, maka tindakan yang kita lakukan pun akan mengikuti gitu loh. Nah, itu yang pertama, Setuju. Pastor. Bicara Hmm. soal identitas. Yang kedua, Hmm. itu soal fungsi, Pastor. Hmm. Nah, Hmm. kita seringkali lupa ketika kita punya status udah garam dan terang dunia, kita lupa bahwa garam itu punya fungsi loh untuk mengasinkan Yes. tempat yang tawar gitu kan. Ibaratnya Hmm. kita mau buat sop sayur gitu kan, Hmm. rasanya apa kalau nggak ditaburin garam gitu kan? Pasti kan Ya, hambar. Nah, begitupun dengan ya. keberadaan kita sebagai garam, kita harus berfungsi. Terang pun harus berfungsi. Jangan sekedar Hmm. cuma sekedar statusnya anak Tuhan. Atau lebih jauh lagi, statusnya sebagai pelayan Tuhan. Ya kan? Hmm. Statusnya Hmm. sebagai orang Kristen, KTP-nya. Tapi pertanyaannya lebih daripada sekedar posisi, apakah kita sedang berfungsi? Ya, dan fungsi kita bisa benar-benar berfungsi adalah ketika kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, Pastor. Jadi ketika kita Yes. intim, ketika kita melekat kepada Kristus, maka Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa melekat Hmm. kepadaku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Wow. aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, gitu kan? Jadi Hmm. ketika kita rindu berfungsi, kita rindu berdampak, ya kan banyak anak muda tanya sama kita, Pastor, Hmm. gimana ya caranya berbuah ya? Gimana ya caranya aku berdampak bagi sekeliling? Hmm. Pertanyaannya Hmm. bukan bagaimana kamu berdampak, tapi apakah kamu sudah melekat kepada sang pokok Yes. anggur, yaitu Kristus Yes. sendiri. Yes. Karena aku Hmm. percaya ketika kita melekat kepada Kristus sang pokok anggur, maka masalah berbuah itu sesuatu yang otomatis. Ya nggak sih? Yes. Kita Ya. nggak Setuju. perlu berpusing-pusing gimana ya aku mau berbuah. Melekat saja kepada Kristus. Maka Ya. buah yang dihasilkan pun itu adalah buah yang alami, hasil dari hubungan Hmm. kita dengan Kristus. Dan itu pasti buahnya juga manis dirasa orang, buahnya juga matang gitu dirasakan orang. Jangan sampai kita nggak, seringkali yang terjadi gini, Pastor, kita nggak melekat kepada sang pokok anggur, kita pengen berbuah. Nah, itu saya sebut namanya buah pencitraan, Pastor. Jadi jadi di depan orang kelihatannya berbuah, tapi sebenarnya itu bukan hasil hubungan dengan Tuhan, tapi Ya. cuma karena nggak mau kalah sama orang lain, karena mungkin wah nanti kalau gua nggak bikin apa-apa nanti gue dibilang orang Kristen yang nggak berbuah lagi. Akhirnya dia Hmm. coba-coba gitu kan. Nah, aku mau bilang buat teman-teman semua bahwa satu-satunya cara untuk kita berbuah adalah dengan melekat kepada Kristus sang Yes. pokok anggur. Setuju. Setuju. Gitu Tadi sih, Pastor, Pastor. Mhm, tadi kan kita singgung tentang itu kan, menjadi mhm, garam dan terang kan. mhm. Iya. Nah, garam ini kan menarik. Mhm, Seenak-enaknya makan, seenak-enaknya mhm, makan. Garam kan nggak kelihatan, mhm, tapi dia rasa. mhm. Artinya rasa atau peran kita dalam hidup itu yang paling penting daripada apa yang dilihat orang kan. Wow, betul betul, Jadi, Pastor. jadi jangan sibuk untuk dilihat, tapi Mhm. sibuklah bisa dirasa begitu. Amin, betul, Nah, Pastor. Mhm, kemudian Pastor Fendi, mhm. Ya. saya dari dulu mengkritik banget di pikiran saya Mhm. tentang istilah sekuler dengan rohani. Hmm. Ya, Ya. itu marah banget. Jadi orang bilang, aku kan sekuler. Hmm. Kalau melayani itu tugasnya orang-orang yang rohani, orang-orang di Hmm. gereja, orang-orang full timer. Nah, terus Hmm. saya bilang ke mereka, kalau gitu di surga orang-orang rohani dong, jangan orang sekuler. Pengen jadi Mereka yang sekuler ada, tapi maunya masuk surga gitu ya, Pastor ya. itu dia. Jadi makanya
bahaya sekali kalau kita ikut konsep dunia kan. Dunia kasih konsep dan terus kita ikuti konsep itu. Ya, Nah, saya selalu bilang bahwa setiap apapun profesi kita, kita hamba Tuhan dan kita ya, wajib melayani Tuhan. Nah, oke. bagaimana Pastor Randy kasih gambaran tentang istilah sekuler dengan rohani yang menjebak banyak orang untuk tidak melayani Tuhan. Hmm. Ya, ini sebenarnya konsep tentang kesekuleritasan dan kerohanian itu kan sebenarnya dari zaman Perjanjian Lama itu, Pastor. Ketika hanya orang-orang yang berasal dari suku Lewi, ya kan, keturunan Lewi lah yang dianggap sebagai imam, sebagai pelayan Tuhan, yang rohani gitu. Sedangkan yang lain ya Hmm. sekuler. Tapi yang menarik Hmm. adalah ketika di zaman Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada satu peristiwa yang menarik, Pastor. Ketika bait Allah itu, tabir bait Allah itu Belah terbelah dua. menjadi dua. Ya, Ya. artinya apa? Sudah tidak ada lagi yang namanya pemisahan antara imam, orang-orang yang katanya rohani, dengan orang-orang yang katanya sekuler. Ya. Status mereka semua sudah disamakan. Ya, Hmm. makanya Rasul Petrus kan berkata, tetapi kamulah imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, ya kan, umat kepunyaan Allah. Semua dari Yes. kita dikatakan sebagai imamat yang rajani, artinya imam-imamnya raja. Hmm. Nah, sehingga kalau kita punya status yang baru di hadapan Tuhan sebagai imam-imamnya raja, mungkinkah seorang imam itu tidak menjadi rohani dan tidak melakukan pelayanan rohani? Setuju. Rasanya nggak mungkin gitu kan. Sehingga ketika orang menyadari hal itu, bahwa dia ini adalah seorang yang rohani, maka dia akan berpikir bagaimana caranya semua yang aku miliki, semua yang aku sedang kerjakan di dunia ini, itu jadi bentuk pengabdianku kepada Tuhan. Ya, Wow. makanya ayat favorit pasti buat kita semua, Pastor. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan Berbuat. segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya ketika, let's say misalkan seorang ibu rumah tangga, ya, ketika dia sedang memasak, lalu sedang mempersiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, ketika dia melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, itu bentuk pelayanan dia, Pastor. Ya enggak? Jadi kadang kita harus bisa menyadari bahwa enggak selalu pelayanan atau sesuatu yang rohani itu bicara tentang mimbar gereja. Setuju. Tapi Setuju. dimanapun Tuhan tempatkan kita, disitulah mimbar kita. Ya, bahkan Wow. yang ironis, Pastor, ketika ada seseorang yang kelihatannya sedang melayani Tuhan, mungkin dia Terlalu. Ya. berkhotbah, dia main musik, ya kan, di gereja jadi pemimpin pujian. Tapi catatannya adalah kalau orang itu tidak melakukan hal-hal rohani tersebut untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri, dia sedang tidak melakukan pekerjaan rohani, Pastor. Dia mungkin lebih kacau daripada yang kelihatannya Ya. sekuler tapi full heart buat Tuhan. Yes, Jadi setuju. bicara Makanya, tentang iya, Pastor. Terus. bicara tentang pelayanan rohani dan tidak rohani, itu sebenarnya selalu bermula dari hati, Pastor. Setuju. Bagaimana sikap hati dan motivasi kita itu harus didapati berkenan di hadapan Tuhan. Harus Setuju. tulus, harus murni. Ini semua buat Tuhan. Tadi berhubungan juga sama Pastor yang Pastor singgung juga, bahwa jika garam berfungsi, dia nggak harus kelihatan, tapi rasanya bisa dirasain orang. Ya, saya teringat akan seorang sosok hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor. Namanya Yohanes Pembaptis. Ya, waktu Yohanes Pembaptis muncul dan boleh dikatakan dia punya followers yang banyak gitu kan. Tapi ketika zaman sekarang mungkin istilahnya followers ya di Instagram ya. Nah, lalu ketika Yesus datang, Yesus hadir dengan rendah hati, dengan luar biasanya, Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau mau ikut, ikut dia. Karena puncaknya keselamatan itu, Sang Mesias itu adalah dia, bukan saya. Bayangin, Pastor, ketika orang yang punya followers banyak, tiba-tiba nunjuk ke satu orang yang tadinya nggak terkenal, siapa dia? Ya nggak, Yesus dari Nazaret, siapa dia gitu.
Tapi dengan kerendahan hati Yohanes bisa menunjuk kepada Kristus itu dan dia bilang, inilah anak domba Allah, inilah Mesias itu. Wow. Wah, itu followersnya yang mungkin tadinya puluhan ribu bersatu-satuan Lari. mulai unfollow dia lah, langsung ke Yesus gitu. Tapi Iya, itulah, iya. Pastor, bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan itu harus menjadikan Yesus itu sebagai pusat kehidupannya gitu di dalam Setuju. segala hal, Pastor. Setuju, setuju. Makanya Pastor Randy, saya selalu bilang orang yang ke gereja belum tentu cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan pasti ke gereja. Orang-orang yang Yes. pelayanan belum tentu cinta Tuhan, tapi yang cinta Tuhan pasti pelayanan. Orang yang Yes, memberi itu benar belum banget. tentu cinta Tuhan, tapi yang cinta Tuhan pasti memberi. Amin. Nah, Setuju banget, Pastor Pastor. Randy, menurut Pastor Randy, pelayanan sejati itu seperti apa sih? Iya, balik lagi, Pastor. Pelayanan itu kan bukan bicara tentang apa yang kita perbuat. Namanya juga melayani. Melayani Ya. itu bicara tentang untuk siapa kita melakukannya. Yes, setuju. Setuju. Jadi, setuju. ketika Yesus itu jadi pusat, ketika Yesus itu jadi center dari pelayanan kita, dari apa yang kita lakukan, itu pelayanan, Pastor. Wow. Ya, jadi aku percaya anak-anak yang lagi sekolah, ketika mereka belajar sungguh-sungguh, mereka menghasilkan prestasi yang baik untuk kemuliaan Tuhan, itu pelayanan mereka. Mereka yang kerja, ya kan, datang on time, pulang nggak lebih dulu dari waktunya gitu kan, colong-colong, pulangnya juga tepat waktu, bahkan kalau ada kerjaan lebih dia rela lembur kayak gitu kan. Tapi dia lakukan untuk Tuhan. Nah, itu pelayanan, Pastor. Jadi benar-benar memang ini bicara sikap hati kita di hadapan Tuhan sih. Yang penting kemurnian. Jadi apa yang sedang kita lakukan dan untuk siapa kita lakukan, yes, itu pelayanan sejati ya. Betul, Pastor. Setuju. Pastor Randy, ya, kasih gambaran dong tentang Mother Teresa yang sampai di Calcutta, India, nama airportnya dikasih Teresa. Wow. Saya baru tahu malah itu, Pastor. Iya, di Calcutta. Luar biasa itu. Kasih Teresa Airport. Wow. Ya. Tolong kasih gambaran tentang Mother Teresa yang istilahnya seorang perempuan tua, tapi hidupnya didedikasikan untuk manusia, sampai waktu dia meninggalkan Perdana Menteri dari seluruh dunia, presiden-presiden hadiri pemakaman dia. Nah, coba dong kasih gambaran tentang Mother Teresa. Ya, jadi ini adalah seorang Katolik ya, Mother Teresa ini ya. Tapi yang saya salut adalah bahwa satu dunia, apapun agamanya, pasti angkat topi, pasti respect sama yang namanya Mother Teresa ini. Bagaimana tidak ketika seorang yang namanya Mother Teresa ini, ketika dia melayani orang-orang di India, Calcutta ya, di daerah Calcutta ya, dia tidak, ketika dia melayani orang-orang yang sakit, bahkan sakit menular ya, Pastor ya, sakit yang bisa mewabah gitu kan, dia nggak terlebih dahulu tanya, maaf, bro ini agamanya apa ya? Bro ini sudah percaya Yesus belum ya? Tapi Mother Teresa ini melayani semua orang, apapun latar belakangnya, apapun kepercayaannya, apakah dia punya uang atau tidak, itu tidak menjadi persoalan buat Mother Teresa. Dia melakukan yang terbaik, melayani mereka. Ya, saya percaya ya orang India kala itu mungkin ekonominya menengah ke bawah gitu loh. Ya, sangat negara miskin kan? Negara miskin gitu, dan bahasanya kira-kira mau cari apa dari India gitu kan, dengan dia melayani di sana gitu. Tapi yang menarik adalah sampai akhir hidupnya Mother Teresa ini benar-benar berdedikasi, mempersembahkan hidupnya untuk melayani jiwa-jiwa di sana ya, dan tanpa pamrih untuk semua kalangan, bukan cuma yang kepercayaannya sama dengan beliau, tapi semua dilayani. Dan disitulah yang saya tadi katakan sebagai garam yang berfungsi, Pastor. Ya,
dunia bisa merasakan, dunia bisa mengecap, dunia bisa melihat terangnya di tengah kegelapan. Orang-orang yang egois, orang-orang yang fokusnya cuma diri sendiri, orang-orang yang cuma pengennya muasin kedagingannya sendiri. Kok ada ya seorang yang rela untuk berkorban, rela untuk tanda kutip membuang hidupnya, melayani sesamanya. Aku percaya sih itu dahsyat sekali sih, Pastor. Orang seperti Mother Teresa ini. Dan aku sih berharap ya, mungkin kita belum masih jauh lah, Ya. tapi minimal ya, ayolah Makanya belajar. Pastor Randy, Hmm. saya selalu bilang bahwa Yesus kan bahwa Yesus kan tidak bawa agama, Yes. agama dan sendiri pun tidak beragama. Artinya yang dia bawa adalah dirinya, Yeah. yang dia bawa adalah kehidupan, yang dia bawa adalah pola, sistem. Kerajaan surga itu kan sistem, cara. Jadi gaya hidup ya, lifestyle-nya Yesus ya, Pastor ya. Jadi yang paling penting itu bukan agamamu apa, tapi apa yang kamu lakukan dan untuk siapa kamu lakukan. Yes, betul, Nah, Pastor. jadi Setuju. Pastor Randy, saya kan beberapa hari ini kan list nama-nama yang untuk saya coba ngobrol-ngobrol memberkati generasi muda. Terus saya lihat Pastor Randy masih muda, istilahnya masih kepengen sih sebenarnya secara daging have fun, senang-senang, ya pokoknya jangan dulu deh Tuhan gitu loh. Iya. Hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, makanya saya begini Pastor Randy, kita boleh kerja, boleh beraktivitas seperti biasa, tapi kan itu maksudnya supaya kita kembali semua apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Amin. Iya. Sehingga jiwa-jiwa itu kan Alkitab bilang bahwa penuainya sedikit. Penuai sedikit, sedangkan tuaian banyak. Betul. Nah, saya sih berharap banyak orang-orang seperti Pastor Randy masih muda. Bagi saya keren itu melayani Tuhan. Yes. Ganteng itu melayani Tuhan. Cantik itu orang yang melayani Tuhan. Ya, jadi orang yang melayani Tuhan bagi saya dia keren. Orang yang melayani Tuhan bagi saya dia cantik. Iya. Kemudian Pastor Randy, coba dong kasih penjelasan tentang gambaran anak yang hilang dengan anak yang kembali kepada bapaknya. Ini keren banget nih. Wow, Ya, itu luar biasa sih, Pastor. Ya, jadi memang kisah anak yang hilang ini, perumpamaan tentang anak yang hilang ini pasti jadi favorit sih buat kita semua ya. Karena kita menyadari bahwa anak yang hilang itu sebenarnya adalah kita semua. Ya, jadi seringkali kita punya persepsi yang salah adalah ketika kita mengambil cerita anak yang hilang dan kita memposisikan diri sebagai anak yang baik-baik yang di rumah. Oh, yang bungsu itu yang udah narkoba, free sex, wah yang hidupnya udah kacau berantakan lah. Kita mah bagian yang anak sulung gitu kan. Tapi sadarkah kita bahwa pada kadar tertentu kita ini orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, kata Alkitab. Semua telah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, gitu kan. Dan ketika kita merenungkan kisah ini, sadarlah kita bahwa kitalah anak yang terhilang itu. Kitalah yang meninggalkan rumah, lalu menjual semua berkat-berkat kita tukarkan dengan dosa, dengan hal-hal duniawi. Dan sampai akhirnya, sampailah dia di kelaparan, ya, dia kehilangan segalanya, dan dia mau makan, Pastor. Bahkan di tengah kelaparannya itu, dia kerja di kandang babi ya. Dan yang menarik, dia untuk makan makanan babi aja itu nggak dibolehin, Pastor. Ya, kita mesti bedain antara makan babi sama makan makanan babi. Oh, makan babi enak, Pastor. Aduh, saksang itu keren ya. Aku suka banget tuh Pastor saksang. Ya kan, makan babi enak, makan makanan babi, ampas babi itu kan nggak enak gitu loh. Tapi yang menarik di situ artinya apa? Posisi si anak bungsu itu udah lebih rendah daripada binatang, Pastor.
akibat dosa-dosanya. Dan ketika itu dia mulai berpikir seperti ini. Wah, kalau saya pulang ke rumah, minimal saya nggak akan kelaparan. Saya akan jadi karyawan bapak saya akan bekerja sama papa saya. Nggak usah diangkat jadi anak lagi deh. Yang penting saya nggak kelaparan. Itu namanya konsep agamawi. Ya kan? Kita berusaha untuk diterima Bapa, kita berusaha untuk diakui Bapa dengan cara apa? Berbuat baik dulu. Aku harus menebus kesalahanku dulu dong. Nah, tapi yang menarik, ternyata bapaknya nggak melakukan itu, Pastor. Jadi ketika si anak jalan pulang ke rumah, si bapak udah menunggu-nunggu anak. Dan ketika anak itu dilihatnya, larilah bapak itu menghampiri anak tersebut. Nah, ini yang menarik. Di Timur Tengah, seorang dewasa itu berlari adalah sesuatu yang memalukan. Boleh dikatakan aib lah. Seorang bapak-bapak dengan wibawanya dia berlari-lari. Dan ternyata bapak itu nggak peduli, Pastor, dengan pandangan orang. Mungkin tetangganya lihat, mungkin karyawannya lihat. Tapi bapak itu tetap berlari menghampiri anak tersebut. Wow. Saya langsung teringat kepada apa yang Kristus kerjakan. Ketika dia rela meninggalkan surga yang mulia, dia jadi sama dengan manusia, dia mengambil rupa bahkan seorang hamba. Dan ketika dunia itu berkata apa? Kok Tuhan datang ke dunia? Kok Tuhan jadi manusia? Kok Tuhan mati di kayu salib? Kok Tuhan begini? Kok Tuhan begitu? Tuhan Yesus nggak memandang itu. Tuhan Yesus nggak dengerin apa kata manusia yang menghina dia. Tapi Yesus tetap naik ke kayu salib untuk mati bagi kita. Wow. Itu sebenarnya penggambaran yang luar biasa, Pastor. Dan pada akhirnya ketika si anak ditemukan oleh si bapak, dipeluk dan dicium itu anak. Bayangin, Pastor, habis dari kandang babi, ya kan? Bau babi. Tapi bapaknya nggak peduli, dia tetap peluk, dia tetap cium. Bahkan katanya kepada anak buahnya, dia bilang ini, tolong kasih dia jubah terbaik, cincin terbaik, sepatu terbaik. Karena anakku yang hilang, yang mati sudah bangkit kembali, sudah ditemukan kembali. Wow. Statusnya dipulihkan, Pastor, jadi seorang anak. Ya, dan itulah kekristenan yang membedakan kita dengan agama lain. Karena Yesus itu menerima kita justru ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah jadi orang kudus. Ya. Dan makanya saya tadi bilang memang kisah ini paling favorit lah tentang anak yang hilang. Sehingga reaksinya, Pastor, paling wajar apa sih dari seorang yang sudah menerima kasih karunia itu? Yang nggak ada yang lain selain melayani dia. Ya, makanya lagunya kan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Ya kan? Jadi orang yang sudah mengalami kasih karunia, kerinduannya cuma satu, aku mau membalas kasih Tuhan. Aku mau melakukan yang terbaik. Aku mau melayani Tuhan dengan apa yang aku bisa. Gitu loh. Wow. Ya. Tapi kontras ya, Pastor, sama anak sulung ya. Sama anak yang di dalam rumah. Anak yang di dalam rumah berkata, waduh, ini ada pesta macam apa nih? Ya kan? Dia tanya sama anak buah bapaknya, ini ada apa? Itu adekmu pulang. Adekmu udah kembali tuh. Bukannya seneng, bukannya ikut bersukacita, dia malah marah-marah, Pastor. Dia ngambek. Semua pesta di rumah, dia nungguin aja di depan. Ya kan? Dan ketika bapaknya nungguin, mana nih si sulung nggak pulang-pulang. Keluarlah si bapak untuk menjumpai si sulung. Ya. Dan yang menarik adalah ketika sulung itu protes. Bapak, aku udah sekian lama ikut engkau. Aku sudah sekian lama melayani engkau. Tapi nggak pernah sekalipun aku dipestain. Sedangkan anak bapak nih, si anak bapak, dia nggak bilang itu adeknya loh, Pastor. Dia bilang itu anak bapak. Jadi udah saking jengkelnya, saking bencinya dia sama si adeknya itu. Dia bilang itu anak bapak. Begitu pulang, bukannya diomelin kek, diapain kek, ini malah dipestain. Nah, tapi yang menarik ini jawaban si bapak, Pastor. Bapaknya bilang, sudah sekian lama engkau ikut aku, bekerja bersama aku. Apa yang menjadi milikku, itu juga milikmu. Wow. Iya. Kita, gini loh, Pastor, kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, jangan sampai lupa satu hal. Kita mengenal isi hatinya Tuhan. Jangan sampai kita sibuk pelayanan, kita sibuk seakan-akan melakukan sesuatu buat Tuhan, tapi ternyata kita gagal mengenal isi hati Tuhan.
Terbukti dengan apa? Iya, terbukti ketika si bapak bersuka cita melihat anaknya yang bungsu itu pulang. Si kakak gagal menangkap isi hatinya. Si kakak malah cemburu, si kakak malah marah. Ya, saya percaya kita semua hamba-hamba Tuhan, ya, apalagi sekarang zamannya udah medsos, Instagram ya, Pastor. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya harusnya ya kecurigaan, terus persaingan yang tidak sehat gitu kan. Tapi ini waktunya kita untuk saling mendukung, saling menopang. Ya, kita bisa lihat ada hamba Tuhan yang mempertobatkan orang, menyelamatkan orang dengan caranya dia. Ya, kita bersuka cita, kita bersyukur gitu loh. Bukan malah nyinyir, malah kita bilang, wah ini pasti ada apa-apanya nih, ya kan? Gitu. Jadi kita berdoa, Pastor. Kemudian Pastor, bagaimana dengan banyak orang bilang kalau mau melayani Tuhan harus sekolah kitab dulu, terus kemudian harus jadi pendeta. Terus bagaimana kalau dengan melayani lewat media sosial yang sekarang sangat efektif untuk jangkau jiwa? Gimana, Pastor Randy? Ya, yang pertama ya, Pastor, bicara soal melayani, apakah harus sekolah teologi? Saya rasa jangan batasi kapabilitas kita atau kapasitas kita untuk melayani itu sebatas harus sekolah Alkitab dulu. Gini, kalau memang Tuhan mau pakai kita, dia bisa pakai kita dengan ataupun tanpa bersekolah. Tapi gini, di dalam perjalanannya, ya anggaplah saya, Pastor. Saya ini S1 ekonomi di Atmajaya. Oh ya? Ya, S1 saya bukan teologi gitu. Tapi itu bukan halangan bagi saya untuk melayani Tuhan. Saya rindu sekali melayani Tuhan. Saya bagikan firman Tuhan, saya sharingkan tentang kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Tanpa sadar orang banyak melihat fungsi saya sebagai seorang pemberita firman, bukan status saya. Jadi ketika saya mulai berfungsi, orang mulai merasakan dampaknya dan akhirnya bilang, kakak ini nih bisa nyampein firman, kakak ini nih bisa khotbah. Nah, setelah banyak kepercayaan Tuhan, ya kan, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya mulai berpikir, saya nggak boleh gini-gini aja, saya harus kembangkan talenta saya harus perlengkapi diri saya. Maka beberapa waktu yang lalu saya mulai ambil sekolah teologi, Pastor. Ya, jadi saya percaya sih setiap orang bisa melayani Tuhan dengan atau tanpa sekolah teologi. Tapi kalau memang panggilan kita adalah seorang pembicara, seorang pengkhotbah, ada baiknya kalau kita merasa butuh untuk diperlengkapi, kita bisa sekolah teologi, ya. Tapi pun kalau mau belajar secara otodidak, mau baca Alkitab sendiri, mau baca buku-buku sendiri, itu sangat baik. Karena spiritnya adalah spirit yang mau belajar. Spirit yang mau terus mengenal Tuhan lebih lagi. Gitu. Karena saya jumpai juga, mohon maaf Pastor, tidak sedikit juga orang yang mungkin tanda kutip terpaksa sekolah Alkitab, sekolah teologi. Mungkin bukan keinginan dia, tapi mungkin faktor keadaan, mungkin disuruh orang tua, diutus gereja, dan seterusnya. Spiritnya bukan spirit yang mau belajar, dan sayang sekali dia menghabiskan waktu tanpa berjumpa dengan pengalaman yang lebih lagi dengan Kristus, kayak gitu loh. Jadi memang untuk melayani kita harus memperlengkapi diri, tapi jangan lupa bahwa bukan cuma pendeta, bukan cuma yang sekolah teologi yang bisa melayani, tapi siapapun dengan rendah hati, mau belajar, dan mau melayani. Itu pasti dipakai Tuhan, Pastor. Ya, dan satu lagi tadi, Pastor bicara, sosial media ya? Iya. Sosial media, betul. Ya, ini... Ketimbang kita cuma taruh foto-foto kita, ketimbang cuma taruh makanan doang di situ, terus yang like sampai 100.000 orang, 200.000 orang. Kan maksudnya tidak salah sih, maksudnya coba deh pakai media sosial, kan apalagi dia punya banyak followers yang ikuti dia, itu kan sangat efektif. Bagaimana Pastor Randy? Setuju sekali Pastor. Jadi justru kita waktu zaman-zamannya belum ada pandemi ini, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai ya Pastor pelayanan sosial media ya.
kita pakai Instagram. Tapi nggak sedikit, Pastor, pada akhirnya orang malah jadi nyinyir. Orang bilangnya gini, wah ini Pastorgram nih, ya kan, mimbarnya di sosial media gitu kan. Ya, tapi sekarang kita perhatikan deh, dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya pandemi ini. Sekarang siapa pendeta yang nggak main sosmed, coba saya tanya. Pendeta-pendeta semua beralih ke sini semua gitu loh. Dan aku percaya sosmed ini adalah satu dari sekian banyak cara kita untuk membagikan firman Tuhan gitu loh. Jadi saya nggak bilang bahwa kita beralih, mimbar kita udah nggak lagi di gereja, udah nggak lagi di dunia nyata, semua beralih ke sosmed, nggak gitu. Tapi sosmed itu adalah satu dari sekian banyak cara untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan buat kita nih generasi yang masih tanda kutip melek akan sosmed, mari manfaatkan itu sebaik mungkin. Jangan cuma buat tadi Pastor bilang buat sekedar posting foto atau posting foto selfie gitu kan, makanan gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita membagikan berkat firman Tuhan, kebenaran itu kepada followers kita. Karena kan belum tentu siapa yang follow saya itu follow Pastor. Begitupun sebaliknya. Kita punya circle-nya masing-masing, Pastor. Yes. Dan begitupun buat saudara sekalian, teman-teman semua yang hari ini join, yang follow teman-teman, belum tentu follow kita berdua. Iya nggak, Pastor? Kalau kita pakai sosmed kita, let's say di story atau di postingan, taruhlah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kok, ada satu orang saja yang diberkati, kita sudah berhasil, kita sudah sukses. Ya, ya jangan sampai tunggu, wah like-nya harus berapa dulu nih ya, kalau ngepost yang rohani nanti like-nya sedikit. Jangan cari like dari manusia, ya. Karena Tuhan yang menilai, ya. Satu orang saja itu udah cukup bikin sorga bersorak-sorai kok. Oke. Pastor Randy, kita udah ngapain lagi waktunya. Apa yang menjadi moto dan prinsip hidup Pastor Randy dalam melayani Tuhan? Karena kan begini, melayani Tuhan itu nggak semulus yang kita pikirkan. Iya. Ya, apalagi begini, kalau kita kurus, orang bilang kurang diberkatin, ya hamba Tuhan. Kalau kita gemuk, dibilang oh makan uang gereja nih. Jadi kita pakai baju bagus, oh pasti uang gereja nih. Nah, ada banyak sebenarnya tekanan yang coba datang dari luar ke kita, atau fitnahan atau gosip yang datang dari luar ke kita. Nah, Pastor Randy untuk menghadapi hal-hal demikian, apa yang menjadi foto dan prinsip hidup sehingga Pastor Randy sampai hari ini terus melayani Tuhan? Aku sih punya prinsip, Pastor. Satu statement sih, layani Tuhan berapapun harganya. Wow. Dan satu lagi, layani Tuhan kapanpun musimnya. Wow. Jadi pertama bicara soal bayar harga, Pastor. Gimana, Pastor? Baik tidak baik berarti layani Tuhan. Betul, Pastor. Karena seringkali kita nemuin tantangan, kita nemuin pergumulan, kita nemukan orang-orang yang mungkin tidak menghargai, ya mungkin menganggap negatif tentang apa yang kita lakukan. Tapi saya sungguh bersyukur punya pribadi Tuhan Yesus, Pastor. Tuhan Yesus itu ketika dia naik ke kayu salib, orang banyak tidak ada yang memandang dia secara baik. Mayoritas semua memandangnya sebagai orang yang menyesatkan. Bahkan murid-muridnya sendiri pun akhirnya meninggalkan dia. Tapi yang menarik, Yesus tetap memilih untuk taat kepada kehendak Bapanya. Wow. Nah, dari situ saya belajar. Ikut Yesus, melayani Yesus itu harus jadi serupa dengan Kristus. Baik di dalam kemuliaannya, tapi juga di dalam penderitaannya. Ya, berarti kemuliaan dan yes, dan janji firman Tuhan berkata bahwa kemuliaan itu akan kita peroleh jikalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Wah, jadi
maka maka harusnya jadi satu kebanggaan atau jadi satu kehormatan ketika Ya. karena pelayanan kita mengalami hal-hal yang memberatkan buat kita. Karena pelayanan kita harus berkorban, kita harus menderita. Itu kebanggaan buat kita. Itu kehormatan buat kita. Ya. Dan yang berikutnya tadi, yang pertama, berapapun harganya, tetap layani Tuhan. yes. Terus yang kedua, rela menderita. Apa tadi yang kedua? Yang kedua, menderita karena pelayanan, Pastor. Ya, oke. Next, Pastor Randy. Ya, yang berikutnya tadi bicara tentang penghasilan buah atau melayani itu di setiap musim kehidupan. Jadi seringkali kita juga berbuah kan mut-mutan, Pastor. Kalau lagi seneng, kalau lagi keadaan baik, kita bersemangat melayani Tuhan. Tapi kalau situasinya lagi kurang baik, mungkin ekonomi lagi susah, atau mungkin kita difitnah orang, atau mungkin ada konflik dengan orang, akhirnya mundur tuh kita. Udahlah, ini mungkin bukan musimku berbuah. Ya udah, akhirnya nggak ngapa-ngapain tuh, Pastor. Atau misalkan kayak sekarang lagi zaman pandemi kayak gini. Sudahlah, gereja ditutup, mimbar tertutup. Ya udah, kita tidur aja, Pastor, nggak ngapa-ngapain. Ya enggak? Padahal ini kan satu musim baru di mana kita bisa memanfaatkannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi melayanilah Tuhan, berbuahlah di setiap musim kehidupan kita. Jangan cuma di momen-momen yang kelihatannya baik menurut kita gitu, Pastor. Yang terakhir, Pastor Randy, pertanyaan terakhir. Karena beberapa hari ini live kelewatan terus. Jadi yang terakhir, Pastor Randy, apa pandangan iman Pastor Randy terhadap pandemi COVID-19 ini? Pandangan imannya apa sih? Ya. Dan harapannya apa? Dan pandangan imannya dan harapannya apa? Ya. Yang pertama, bahwa COVID-19 itu bukan hukuman dari Tuhan. Bukan hukuman dari Tuhan. Ini bukan hukuman dari Tuhan. Justru ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk sebanyak mungkin orang untuk bertobat, untuk berbalik. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan orang fasik. Tidak seorang pun Tuhan kehendaki untuk binasa. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah surga harus penuh. Rumahnya harus penuh. Ya. Maka dengan memandang adanya COVID-19 ini, saya percaya, Pastor, bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan sebenarnya buat kita semua. Karena saya juga bingung. Dengan cara apa lagi seorang yang sudah lupa sama Tuhan, sudah nggak pernah mikirin tentang Tuhan, dia akan kembali kepada Tuhan. Dengan berkat-berkat, dengan kenyamanan, dengan materi, makin menjauh dari Tuhan. Ya. Nampaknya Tuhan harus izinkan pandemi ini supaya orang sadar bahwa mereka tuh butuh Tuhan. Mereka harusnya kembali kepada Tuhan. Jadi aku memandangnya sih ini bukan satu hal yang berupa hukuman ya dari Tuhan, Pastor, tapi ini adalah kesempatan buat setiap kita untuk bukan sekedar minta kesembuhan, bukan sekedar minta pemulihan ekonomi, tapi kita berdoa buat pertobatan besar-besaran, Pastor. Bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia untuk kembali kepada Kristus gitu loh, kepada Tuhan. Ya, dan tentunya harapanku pasti dalam waktu dekat semua bisa kembali berjalan seperti biasa, Pastor. Pandemi ini bisa berlalu, ya. Tapi kita nggak pernah tahu kapan waktunya, ya. Bukan bagian kita untuk meramal-ramal kapan ini berakhir. Tapi bagian kita adalah berdoa dan terus berusaha, berkarya terus. Sehingga di tengah pandemi ini orang-orang bukannya makin menjauh dari Tuhan, tapi lewat pelayanan kita, lewat apa yang kita lakukan, itu bisa membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Pesannya Pastor Randy untuk mereka yang khawatir akan pandemi ini, yang ketakutan dengan pandemi ini, bahkan yang mungkin sudah di PHK dari pekerjaan,
Apa Randy untuk mereka yang mereka lagi khawatir, lagi takut, bahkan yang terkena dampak dari COVID ini? Iya. Yang pertama, kita harus kenali Tuhan kita sebagai Bapa. Dia Bapa yang baik. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita ada yang positif COVID, ada yang sedang terpapar, ada yang ekonominya sedang terganggu karena COVID ini. Percayalah bahwa Tuhan itu Bapa. Bapa yang baik tidak akan merancangkan yang buruk buat anak-anak. Yes. Kalau hari ini kita belum mengerti apa maksud dan rencana Tuhan, kita harus belajar percaya sama hati Bapa. Bahwa Bapa pasti merancangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan dia tidak akan biarkan anaknya mati kelaparan. Dia tidak akan biarkan anaknya dipermalukan. Tapi aku percaya, selama kita bergantung sama Bapa, selama kita terus mengandalkan Bapa, selama kita terus melekat kepada Tuhan, pasti ada cara Tuhan untuk memelihara hidup kita. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dan ini juga bagian kita, Pastor. Mungkin buat teman-teman yang punya berkat lebih, punya sesuatu yang bisa kita bagikan buat sesama kita, saudara kita. Yuk, mari berdonasi. Ayo mulai pandang sekeliling. Apa yang kita bisa bantu untuk menolong mereka. Ya, supaya kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Gitu, Pastor. 2 menit, Pastor. 2 menit. Apa yang Pastor... apa yang Tuhan sedang taruh di hatinya Pastor, atau apa yang Pastor sedang planningkan ke depan? Maksudnya rencana atau harapan terbesarnya ke depan itu apa? 2 menit, Pastor, biar kita bisa close. Ya, aku melihat, Pastor, bahwa hari-hari ini Tuhan lagi bawa gereja Tuhan itu untuk mulai bergerak lebih masif lagi di dunia teknologi, media, YouTube, Instagram. Kalau kita nggak menangkap pergerakan Tuhan yang ini, maka saya percaya nanti tahun-tahun ke depan penginjilan akan ketinggalan jauh, kekristenan akan ketinggalan jauh. Itu akan ketinggalan jauh. Ya, betul. Maka dari itu, aku berharap kita menangkap pesan ini. Sudahlah, jangan kita berdiskusi, berdebat lagi soal sosial media atau teknologi itu dari setan. No, bukan dari setan. Teknologi itu ibarat pisau. Kita mau manfaatkan untuk hal yang positif, untuk masak, atau buat nusuk orang. Ya nggak? Kalau kita bisa manfaatkan teknologi untuk kemuliaan Tuhan, lakukan itu. Ya. Dan mulai kita, ayo bergandengan tangan, jangan lagi saling bersaing, saling melakukan hal-hal yang negatif, tapi justru kita saling menopang, kita saling support satu dengan yang lain. Ya, berkolaborasi lah kayak gini, Pastor. Siap. Pastor Randy, ya, thank you so much sudah join, sempatkan waktunya berdua. Yes. Di Jakarta bisa ketemu, ngopi lagi. Wah, ditunggu banget, Pastor. Berkabarlah kalau ke Jakarta, pasti kita jamu ya. Ya, salam sama istri, sama anak ya, Pastor ya. Siap, Pastor. Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati. Tetap sehat, Pastor Sandy. Amin. Ya. Pastor Jonathan juga. Tuhan berkati. Berkati ya.